Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Gas sayang gas. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Gisel, silakan duduk. Kelas A6. Iya, Bu. Kelas A6. Iya, Bu. Kelas 6. Iya, Ibu. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik, berikut Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya dengan nama baik-baik. Oke? Oke, Bu. Celina Pinata Najung, Ada, Bu. Francisco Aditya Barong, Ada, Bu. Frederica Afirendeo. Ada, Bu. Oke, baik, semuanya hadir. Baik anak-anak, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah siap alat tulisnya? Sudah, Bu. Coba angkat dulu buku dan poinnya. Oke, semuanya sudah siap. Baik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, padu pada. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui permainan word peserta didik dapat membaca kalimat dan menentukan apakah kalimat itu denotatif atau konotatif dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan kalimat denotatif dan konotatif dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan tentang kalimat denotatif dan konotatif dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, apa sih manfaat kita belajar kalimat denotatif dan konotatif? Mari kita lihat sama-sama manfaatnya. Yang pertama, kita dapat berbicara jelas tanpa menimbulkan salah paham. Manfaat yang kedua, kita dapat terbiasa menilai sesuatu sesuai fakta, bukan perasaan. Baik, Ibu mau mengajak anak-anak semuanya kita ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi. Mari berdiri semuanya. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam ice breaking. Siapa yang bersedia? Maju. Tepuk semangat. Silakan duduk anak-anak. Oke, baik anak-anak. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Iya,
baru. Oke, siapa yang masih ingat? Apa itu kosakata baru? Angkat tangan yang bisa. Oke, baik. Piano, apa itu kosakata baru? Kosakata baru adalah kata yang belum pernah atau jarang didengar atau digunakan. Oke, apa tadi itu kosakata baru? Kata yang belum pernah atau jarang didengar atau digunakan. Oke, anak. Ibu mau tanya lagi. Pernahkah kalian mendengar kata hatiku hancur? Iya. Oke, menurut anak-anak semuanya, apakah hati itu bisa hancur? Iya. Oke, baik. Dalam makna sebenarnya, kata hatiku hancur itu merujuk pada hati sebagai organ tubuh manusia. Hati itu hanya bisa sakit atau rusak parah, tapi tidak bisa hancur seperti kaca, tidak bisa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat denotatif dan kalimat konotatif. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa sih kalimat denotatif dan konotatif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cel, apa? Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya. Oke, tepuk tangan untuk Cel. Teman-teman yang lain tidak tahu kalimat denotatif dan konotatif? Oke, Cel, bagaimana Cel? Apa Gisel? Makna denotatif adalah makna kata yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif adalah makna kata yang tidak sebenarnya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Gisel. Bagaimana supaya kita lebih memahami apa sih kalimat denotatif dan konotatif? Mari kita sama-sama mendengar video pembelajaran berikut ini. Ibu harap saat anak-anak mendengar video, dengar dan pahami baik-baik. Mari kita menonton. Dengar baik-baik ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenal makna konotatif dan denotatif. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu membedakan makna denotatif dan makna konotatif. Makna konotatif dan denotatif merupakan istilah yang biasa digunakan dalam ilmu bahasa. Makna denotatif adalah makna atau kelompok kata yang sesuai dengan arti yang sebenarnya, lugas, dan objektif. Makna denotatif juga didasarkan pada konvensi tertentu dan bersifat objektif. Ambigu. Contohnya, ada 10 kambing hitam yang siap dikurbankan saat hari raya Idul Adha. Makna dari kambing hitam pada kalimat di atas yaitu kambing yang merujuk ke hewan yang berwarna hitam. Oke, baik. Anak-anak sudah dengar sama-sama tadi toh? Iya, Bu. Oke. Jadi topik pembelajaran kita hari ini tadi tentang mengenal makna konotatif dan denotatif. Baik. Apa sih denotatif? Apa kalimat denotatif? Coba perhatikan. Makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang sesuai dengan arti yang sebenarnya, lugas dan objektif. Oke, anak-anak. Ibu mau tanya dulu. Setelah menonton video tadi itu atau setelah Ibu jelaskan
secara singkat tadi mengenai makna denotatif dan konotatif. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya kepada Ibu mengenai materi ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Untuk lebih memahami lagi tentang denotatif dan konotatif ini, mari kita lihat lagi contohnya ini. Oke? Coba kita lihat sama-sama contohnya. Contoh yang pertama, bisa lihat dari belakang. Contoh yang pertama, angkat kaki kamu ke kursi, lantai mau dipel. Kata angkat kaki. Angkat kaki kamu ke kursi, lantai mau dipel. Coba perhatikan kalimat pertama ini. Menurut anak-anak, apakah ini kalimat denotatif atau konotatif? Yang tahu kalimat apa? Kalimat apa tadi? Kalimat denotatif. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Denotatif. Ya. Berikut, Ibu sudah menyiapkan beberapa kalimat di aplikasi yang namanya WordWall. Dalam aplikasi WordWall ini, Ibu sudah menyiapkan beberapa kalimat. Sebentar kalian memilih kotak yang ada di dalam aplikasi ini, lalu membaca kalimat yang ada di dalam WordWall ini. Oke, sebelum kita bermain, Ibu mengajak semuanya untuk berdiri dulu. Berdiri. Supaya lebih semangat lagi dalam belajar dan ini dalam bermain WordWall ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita ice speaking dulu supaya lebih semangat. Oke, Rafa. Tepuk semangat. Oke. Silakan pilih. Cuaca kota Rute hari ini sangat panas. Cuaca kota Rute hari ini sangat panas. Angkat tangan yang tahu ini Oke, Jess, ini makna kata apa? Denotatif. Oke, tepuk tangan. Silakan ke Jess. Itunya Jess, karena dia yang jawab tadi. Oke, ayo bermain. Baik, apa? Ibu pulang dari pasar membawa buah tangan. Ibu pulang dari pasar membawa buah tangan. Siapa yang tahu ini kalimat apa? Kalimat apa? Riko? Konotatif. Konotatif. Oke. Ada yang tahu makna dari buah tangan? Oleh-oleh. Oleh? Baik anak-anak. Jadi terima kasih kita semua tadi sudah bermain bersama di dalam aplikasi ini. Jadi semuanya tadi sudah menjawab dengan benar. Oke. Di dalam aplikasi ini, di dalam kalimat ini tadi ada kata buah tangan. Ada kata apa lagi tadi? Besar kepala, lapang dada. Kata apa lagi? Ikan, ya? Buah bibir. Kata apa lagi? Lapang
terima kasih sudah jawab dengan tepat dalam permainan ini. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berikutnya anak-anak diberi tugas untuk mengelompokkan makna denotatif dan konotatif. Jadi dalam mengelompokkan ini sebentar anak-anak, kalian kerja dalam kelompok. Jadi kelompok satunya ada Gisel, Jess, Nera, dan Rafa. Untuk kelompok duanya Yano, Enzi, Ani, Kay. Untuk kelompok tiganya Ciko, Sandra, Rico, Cecil, dan Cher. Jadi sudah jelas semuanya, semua kelompoknya. Oke, di sini ini Ibu sudah siapkan LKPD-nya, lembar kerjanya. Sebentar, coba perhatikan di sini ada berapa kotak anak-anak? 3. Ada 3 kotak. Jadi anak-anak semuanya, di dalam kotak ini Ibu sudah menyiapkan di dalamnya kalimat denotatif dan kalimat konotatif. Jadi di dalam kotak ini sudah disiapkan kalimatnya. Kalian dalam kelompok kerja sama-sama mengelompokkan kalimatnya, mana yang kalimat denotatif dan konotatif. Sudah jelas? Dia punya suruhannya anak-anak, cara kerjanya sudah jelas? Oke, berikut Ibu bagikan. Harus kerja sama-sama dalam kelompok. Bersama anak-anak? Ya, Bu. Bisa? Ya, Bu. Baca baik-baik kalimatnya ya. Ya, Bu. Ya, baik, sudah semua anak-anak? Sudah semua? Oke. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berikutnya silakan duduk. Berikutnya kita masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha semangat. Silakan duduk, mari kita perhatikan sama-sama presentasi dari kelompok 1. Ayo kelompok 1, silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke teman-teman, hari ini kami menjelaskan atau menentukan mana makna denotatif dan konotatif dan sebagai berikut kami jelaskan. Ya, baik. Kalimat denotatifnya yang pertama, saya memakai baju biru hari ini. Yang kedua, Didi menanam pohon mangga di halaman rumah. Yang ketiga, air di sungai itu sangat jernih. Yang keempat, ayah membeli buah apel di pasar. Yang
permasalahan baiknya diselesaikan dengan hati dingin. Yang ketiga, kesuksesan yang diperolehnya membuat dia lupa daratan. Yang kelima, Amira adalah tangan kanan ibu gurunya. Yang keenam, Rita memiliki hati baja. Yang ketujuh, hatinya sekeras batu. Yang kedelapan, dia mati kutu saat dihadapkan pada pertanyaan yang sulit. Oke, baik. Itulah hasil kerja kelompok 1. Mari, sudah dengar tadi? Jadi mereka tadi sudah mengelompokkan mana kalimat denotatif dan kalimat konotatif. Oke, anak-anak, dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, dari kelompok 2 dulu. Silakan bertanya ke kelompok 1. Saya mau bertanya untuk kelompok 1. Apa makna kata hati baja? Apakah kelompok 1 tadi memilih kalimat hati baja? Oke, ada jawabannya kelompok 1? Berani, teguh. Berani, teguh. Oke, keren. Itu artinya berani atau teguh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Ya. Silakan satu pertanyaan. Ya, kelompok 2 silakan satu pertanyaan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi teman-teman, kami sudah mengelompokkan makna denotatif dan makna konotatif. Kami akan menentukan kalimat makna denotatif. Yang pertama, rumah itu terbuat dari kayu. Yang kedua, air bisa mencuri. Yang ketiga, ayah membeli buah apel di pasar. Yang keempat, Timo sedang membaca buku di perpustakaan. Yang kelima, dia sedang meminum segelas air putih. Yang keenam, saya memakai baju biru hari ini. Kalimat konotatif. Dia memang tangan kanan bos, artinya sekeras batu. Amir adalah tangan kanan ibu gurunya. Oke, baik, itu tadi hasil diskusi kelompok 3. Ada pertanyaan? Oke, Piano, bertanya. Apa makna dari tangan kanan bos? Orang kepercayaan. Ya? Orang kepercayaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, tunggu di sini sayang. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bekerja sama dalam kelompok. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kalimat yang sudah kalian pilih tadi ya. Oke, teman perhatikan. Lupa daratan, ya. Kamu sudah jawab dengan tepat tadi. Lupa diri atau kata hati dingin, tidak punya perasaan. Coba perhatikan lagi. Berkepala dingin, tenang dan hati emas. Oke, mati kutu, tidak punya. Oke, tangan kanan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar kalimat denotatif itu adalah makna kata atau kelompok kata yang sesuai dengan arti yang sebenarnya. Contoh dari kalimat denotatif tadi sudah kalian kerjakan bersama-sama di dalam kelompok tadi ya. Oke, kalimat konotatif adalah makna kata atau ungkapan yang bukan sebenarnya. Jadi anak-anak, jadi itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, baik.
pembelajaran berakhir. Ini mau tanya nih, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan? Bahagia, semangat, senang, gembira, senang, bahagia. Oke, itu perasaan. Terima kasih kalian senang dan bahagia. Ibu akan membagikan soal ya, dikerjakan masing-masing. Kerja memang ya. Ya anak-anak, waktu kerjanya. Kalau sudah sebentar bisa langsung kumpul. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, ibu ambil ya. Gampang saja soalnya. Tidak lari jauh dari materi kita hari ini. Baik. Gampang-gampang soalnya tuh? Oke, baik anak-anak. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menginformasikan materi pada pertemuan berikutnya. Coba perhatikan, kita pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks non sastra. Mari kita berdiri untuk pelajaran kita menjadikan Indonesia bisa sesuatu. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa penutup. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman yang ibu berdoa, yang kita dalam